Disiarkan langsung dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Jalan Kapten Muslim Medan. Kita bersama dalam program Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dengan tema Potensi Generasi Muda di Pemilu 2024. Membangun generasi cerdas hari ini akan disiarkan langsung tentu saja dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, dan ini merupakan edisi yang ke-11 di tahun 2023. Sudah hadir bersama saya, Retno Yunita, dengan narasumber kita. Ada Bapak Baskami Ginting, beliau adalah Ketua DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Baskami Ginting. Pagi semuanya yang hadir pada pagi hari ini, khususnya radio pendengar Kardopa yang kami sayangi dan kami cintai. Oke, baik. Terima kasih. Semangat luar biasa Pak Baskami. Kemudian juga narasumber kami berikutnya ada Bapak Dr. Parlindungan Purba SHMM selaku dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Selamat pagi Pak Parlindungan. Selamat pagi buat kita semua. Oke, luar biasa. Bolehlah kita beri aplaus kepada narasumber kita yang tepat. Oke, kemudian juga ada Bapak Rolando Marpaung SHMH. Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan yang nantinya juga akan bertindak sebagai moderator dan juga para dosen. Selamat pagi Pak Rolando. Ya, selamat pagi buat kita semua. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus lagi. Dan yang pasti hadir juga bersama kami saat ini adalah teman-teman mahasiswi Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Selamat pagi teman-teman. Oke, luar biasa. Semangat ya. Dan pendengar Kardopa, Dialog Membangun Generasi Cerdas ini juga disiarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga bisa Anda dengar melalui live streaming kami di www.kardopafm.co.id serta bisa Anda saksikan melalui sosial media kami Facebook Kardopa 994 FM. Acara ini terselenggara atas kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM dan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Baiklah, kita lanjutkan acara kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Rolando Marpaung SHMH selaku Ketua Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan yang akan memperkenalkan narasumber kita dan sekaligus menyampaikan CV masing-masing dari narasumber. Kepada Bapak Rolando, kami persilahkan. Baik, terima kasih buat Ibu Retno yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan dialog publik di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rolando Marpau. Saat ini saya menjadi Ketua Program Studi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan kita bersyukur buat hari ini kita bisa melaksanakan dialog publik dengan judul besarnya Membangun Generasi Cerdas, dengan topik hari ini bicara tentang potensi generasi muda pada pemilu 2024. Sebelum kita ke acara yang utama, kita bicara tentang pemilu 2024. Kita tahu bahwasannya bicara tentang pemilu ini adalah konstitusi negara, gitu ya Pak ya, konstitusi negara yang wajib untuk dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan bicara pemilu 2024, kalau kata Ketua Umum KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Beliau kemarin mendeklarasikan temanya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, di mana ini adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal, artinya tidak menyalahi aturan, untuk mempertahankan dan meraih kekuasaan. Nah, di situ juga kemarin beliau menyampaikan tentang ada 4 poin bicara tentang ikrar pemilu 2024. Nah, terkait dengan pemilu, kita melihat dari data yang ada, pemilu 2019 5 tahun yang lalu itu sangat meningkat dari tahun 2014 tentang pemilih. Ya, kita lihat, bisa tahu datanya di 2014 itu 11,8% tidak memilih, 2,3% tidak menjawab. Nah, tetapi 2019 ada peningkatan. Peningkatan yang terjadi adalah 8% tidak memilih. Nah, ini mulai berkurang dia. Lalu 0,7% tidak menjawab. Dan kita lihat diprediksikan ini terkait dengan topik kita, bahwasanya di 2024 ini diprediksi 60% pemilih nanti adalah dari generasi muda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana generasi muda bisa menyikapi pemilu 2024. Yang kedua, tips nih, menjadi pemilih yang berintegritas bagi generasi muda. Nah, untuk menjawab hal tersebut, di hadapan kita kesempatan pada pagi hari ini, kita bersyukur ada orang-orang hebat yang bisa memberikan materi pemaparan di pagi hari ini tentang hal-hal tersebut. Saya akan perkenalkan langsung narasumber kita yang pertama. Beliau saat ini menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau juga sudah banyak memberikan masukan, saran di beberapa waktu yang lalu terkait dengan pemilu. Yang saya ingat bahwasanya beliau mengatakan 40% APBD disiapkan untuk pemilu. Begitu ya Pak ya. Jadi langsung saja mungkin di sini yang hadir adalah Bapak Dr. Randus Baskami Ginting. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Dr. Randus Baskami Ginting, narasumber kita yang pertama. Selamat datang Pak. Terima kasih, narasumber. Selamat datang di kampus kita, Kampus Cerdas Berkarakter Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua, ini beliau sudah tidak asing lagi bagi kita di tempat ini, selalu memberikan pandangan-pandangan, pelajaran bagi kita seluruhnya, dan sudah terbukti di
negara kita, saya bilang, terkhususnya di Sumatera Utara. Beliau pernah menjabat pada tahun 2004 sampai 2019 menjadi wakil masyarakat, menjadi anggota DPD RI pada saat itu, dan beliau saat ini menjadi ketua ketua Yayasan Sari Mutiara Medan, dan beliau juga menjadi dosen di Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia. Langsung saja dan kita beri tepuk tangan yang meriah, dan kita sambut narasumber kita kedua, Bapak Dr. Parlindungan Purba SH MM. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya, beliau yang berdua ini orang-orang yang sebenarnya tidak diragukan lagi integritasnya, sehingga kita percaya sedang berjuang juga untuk 2024, Pak Baskami dan Pak Perlindungan Purba. Kita berdoa semoga terpilih kembali lagi untuk mewakili kita, menerima aspirasi kita di tengah-tengah roda pemerintahan yang terjadi saat ini. Baik, mungkin langsung saja ke narasumber kita yang pertama terkait dengan topik kita, Pak Baskami. Mohon izin, Pak, bicara tentang bagaimana membangun generasi cerdas dengan topik kita pada saat hari ini, potensi generasi muda di pemilu 2024. Saya lihat juga, Pak, izin, di menyambutnya pemilu 2024 banyak aturan-aturan yang keluar yang sedang dirancang juga oleh wakil-wakil rakyat. Salah satunya juga yang sedang dibicarakan terkait tentang kampanye di wilayah perguruan tinggi. Nah, tapi mungkin bisa disambung nanti, Pak, untuk hal-hal demikian yang bisa disampaikan. Jadi untuk ini waktu dan kesempatan saya berikan ke narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Andus Baskami Ginting, Ketua DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Pak. Terima kasih kepada narasumber, khususnya kepada pendengar Radio Kadopa, dan secara khusus pada adik-adik saya, atau anak saya, mahasiswa, dan dosen, wakil rektor ya, wakil rektor dan teman saya, saudara saya sendiri, anak baru saya ini, Bung Perlindungan Purba. Saya sangat bangga sebenarnya diundang kemari, ya, tapi mohon maaf saya agak terlambat sedikit tadi. Ada satu hal yang penting. Sebenarnya kita berbicara soal pemilu, ini pesta demokrasi yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita dukung. Ya, di sini kita menentukan kemana nanti pemimpin kita membawa negara bangsa ini ke masa depan. Ya. Saya sebagai wakil rakyat, ya, ini anggaran untuk Provinsi Sumatera Utara sudah kita sediakan. Ya, sudah disediakan, tidak lagi permasalahan, baik bagi KPU, Bawaslu, dan segi kepolisian, dan untuk menjaga-jaga hal yang tidak baik, itu juga TNI kita siapkan juga anggaran mereka. Nah, tapi kita harapkan ini keamanan kita ini, ya, kalau kita mau aman pemilu ini, diri kita yang harus kita amankan dulu. Jangan kita mau dihasut soal hal-hal yang tidak benar. Mohon maaf, ini HP sekarang ini kan sudah sangat canggih. Tergantung kita menggunakannya yang baik atau yang jelek. Nah, dan kadang-kadang untuk kebanyakan berita hoak. Saya yakin dan percaya kepada adik mahasiswa yang sangat jenius, yang sangat luar biasa, bisa membedakan hal-hal begitu. Jangan terpengaruhi soal masalah SARA. Ya, itu yang kita maui. SARA itu adalah mengakibatkan kita terpecah-pecah. Ini negara kita negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang sangat harus kita hargai. Bung Karno itu merdekakan kita, itulah jembatan emas bagi kita. Jembatan emas bagi kita untuk generasi muda kita ini. Kita sangat luar biasa kita punya negara ini yang begitu kaya. Tapi sampai sekarang ini sumber kekayaan kita ini belum kita pergunakan dengan baik. Nah, tadi itulah salah satu Universitas Sumatera akan membuahkan generasi penerus yang sangat luar biasa,
yang mampu nanti untuk membangun negara bangsa ini supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Berkali-kali Pak Jokowi bilang sama kita mendengarkan bahwa kita akan sekian tahun akan datang, kita menjadi negara nomor 4 terkaya di dunia. Bangga loh kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi harapan saya tadi, seperti bilang narasumber, saya harapkan ini pemilu yang cerdas, ya. Mohon pada generasi muda, gunakan hak pilih itu. Ini uang kita, uang rakyat, ya. Ini uang rakyat yang sekian ratus triliun, yang triliunan rupiah digunakan pemerintah di APBN, APBD, baik mau pusat, daerah, dan provinsi, kabupaten, kota. Uangnya cukup besar. Kalau tidak kita gunakan, ini kan sangat merugikan kita. 5 tahun sekali. Saya sebagai yang sudah kalian percayakan untuk saya terpilih wakil rakyat, saya himbau, saya inginkan supaya ini pemilu ini kita sukseskan benar-benar. Perkara pilihan kita tergantung diri kita, hati kita dengan Tuhan. Di bilik suara yang tahu cuma diri kita dengan Tuhan. Tapi tolong gunakan hak pilih kita. Nah, tadi dari Cordoba bilangkan, lihat nama kita di website. Ya, kalau tidak ada kita lurah nyatakan, loh, nama saya kok tidak ada. Saya sudah punya hak pilih. Saya mengharapkan memang dari tahun ke tahun ini makin lama makin naik peningkatan orang pemilih. Tapi saya harapkan kalau bisa lebih 80% seluruh Indonesia memilih. Supaya apa? Supaya kita memilih orang berkualitas yang punya bobot, yang membawa negara kita menjadi negara maju dan kuat. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Andus Baskami Ginting. Ya, memang benar ya Pak ya. Tadi saya ambil sedikit yang paling mungkin statement yang Bapak sampaikan bahwasanya ini uang kita, gitu ya Pak ya. Ini uang kita. Jadi kita berharap bahwasanya semua generasi muda di tahun 2024 harus menggunakan hak pilihnya. Saya pribadi menjadi dosen di Universitas Sari Mutiara ini. Kegiatan hari ini, dialog publik Universitas Sari Mutiara bekerja sama dengan Radio Cordoba 99,4 FM. Saya bersyukur. Ini menjadi hal yang harus diingat. Karena 60% bahwasanya 2024 ini pemilih itu adalah dari generasi muda. Jadi seperti yang dikatakan Pak Baskami tadi, yang pertama tadi, ini adalah pesta pemilu. Ini pesta loh. Masa kita tidak mau pesta? Begitu ya Pak ya. Lalu kita, oke, kalau keamanan kita serahkan kepada pemerintah. Ini sekarang mengamankan diri tadi. Mengamankan diri dalam arti melihat nih. Jangan pula nanti sudah terpilih pemimpin si A, tapi tiba-tiba mengeluh begitu ya Pak ya. Tidak puas dengan apa yang dikerjakan. Jadi mari, pesannya tadi dari narasumber yang pertama, gunakan hak pilih kita. Menjadi generasi muda yang, kalau seperti moto kampus kita, cerdas berkarakter untuk memilih siapa yang menjadi orang-orang memimpin di pemerintahan kita ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andus Baskami Ginting, Ketua DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, untuk pemaparannya Pak. Langsung yang kedua kepada Bapak Dr. Perlindungan Purba SHM terkait dengan topik kita Pak. Tadi sudah disampaikan sebagian dari Pak Baskami. Mungkin tidak panjang lebar lagi, saya serahkan langsung kepada Bapak Dr. Perlindungan Purba SHM terkait topik mencerdaskan membangun generasi cerdas dengan topik potensi generasi muda dalam pemilu 2024. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak. Baik, terima kasih pendengar Cordoba dan penggemar Cordoba yang saya hormati. Saya berbahagia sekali nih bisa bertemu dengan Pak Baskami Ginting ya, kaling bubu saya nih. Jadi yang sekaligus adalah Ketua DPRD. Ini jarang-jarang bisa begini dan ini momentum yang baik. Kita melihat bahwa bicara soal pemilu, ini bicara soal berpikir global dan berbuat lokal, itu dia. Karena sebagai generasi muda, kita harus tahu kita hidup di mana. Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Medan, dan kita hidup di Sumatera Utara. Bisa juga pindah-pindah gitu. Dan kita adalah masyarakat dunia.
Kalau bicara soal dunia, itu tentu tidak lepas daripada masalah geopolitik. Berbicara soal geopolitik dunia, kita mengetahui bahwa sedang terjadi tarik-tarikan di level atas yang diakibatkan oleh sumber daya alam. Nah, kenapa bisa perang? Karena sumber daya alamnya menarik, bukan gara-gara sumber daya manusia melaksanakannya. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa dengan adanya pemilu di Indonesia ini akan menjadi banyak perhatian dari dunia luar. Kita harus memahami bahwa banyak kepentingan-kepentingan bagaimana supaya Indonesia ini sistem pemerintahan, roda perputaran ketatanegaraan tidak jalan. Dan juga diakibatkan oleh karena pemahaman masyarakat tentang pemilu yang kurang pas. Nah, oleh sebab itu saya memberikan apresiasi pada Kardopa dan DPRD Sumatera Utara membuat acara seperti gini dan dengan Sari Mutiara. Kenapa? Walaupun ini adalah hal yang nampaknya sederhana, tetapi ini sangat hakiki bagi bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia dan bagi orang muda. Karena apa? Kalau bicara pemilu kadang-kadang itu kan hanya partai politik. Nah, pemahaman seperti gini juga nggak pas. Karena waktu pemilu nanti tanggal 14 bulan 2 2024 yang dipilih adalah presiden dan wakil presidennya. Sesudah itu presiden satu paket dengan wakil presiden kan gitu ya. Yang kedua DPR RI. Sudah itu DPRD Provinsi Sumatera Utara kalau kita di sini. Yang ketiga DPRD Kabupaten Kota dan satu lagi ada namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini kan lembaga baru. Ya ini kan gara-gara reformasi. Kalau dulu kan ada namanya MPR, utusan daerah. Nah sekarang masih ada MPR, tapi tidak ada utusan daerah lagi kan. Menjadi MPR itu utusan dari masing-masing partai dan dari DPD. Nah, jadi anggota MPR itu terdiri pada anggota DPR dan DPD. Jadi kalau kita ke Jakarta itu ke Senayan ada 3 kantor di situ. Pertama kantor DPR RI, kantor MPR RI, dan satu lagi kantor DPD RI dan masing-masing punya sekretariat. Nah, pemahaman seperti itu juga harus kita tahu. Kenapa? Karena Indonesia ini selain memang ada privilege untuk memilih presiden adalah haruslah melalui partai politik atau koalisi, itu jelas. DPD tidak sampai ke sana diatur. Jadi DPD ini adalah lembaga negara ya yang mewakili kepentingan daerah. Kalau semua daerah, semua rakyat ini hanya diwakili oleh partai politik kan kurang bagus juga. Karena ada juga orang yang nggak bergabung dalam partai politik. Nah inilah dia, yang pemahaman ini dulu yang pertama. Apa yang akan dipilih nanti waktu pemilu. Jadi otomatis nggak tahu pun akan jalan juga. Sehingga seperti dibilang Pak Baskami tadi, angka ketidakhadiran pun diharapkan makin tinggi. Karena orang udah tahu, oh kita akan memilih DPRD Provinsi Sumatera Utara. Misalnya kita pilih nanti Pak Baskami, kan jelas dia kan. Nah DPRD misalnya. Karena di sini dia kan DPRD Kabupaten Kota, siapa kita pilih di kampung kita masing-masing, dan DPR RI siapa. Tapi ada satu lagi yaitu memilih presiden dan memilih DPD. Nah, waktu pemilu nanti, ya ini sebenarnya tugas KPU, tapi nggak salah. Nanti akan ada, berarti ada 5 kertas itu kan. Pemahaman seperti ini harus tahu yang teknis dulu. Nah, kalau presiden sama DPD ada fotonya. Kalau DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota adalah partai dan nomor. Nah, ini yang setahu saya sampai saat ini. Entahlah kalau ada perubahan. Oleh sebab itu, saya mengatakan, diharapkan dengan lembaga ini maka negara akan maju. Kabupaten Kota, tugasnya apa? Nah, biasanya legislatif itu tugasnya 3. Kan Indonesia legislatif, yudikatif, eksekutif, ya kan? Kalau eksekutif kan presiden, kan kita itu kita akan memilih presiden nanti. Nah, jadi yang kedua kita akan memilih legislatifnya, yaitu DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan satu lagi DPD. Fungsinya, saya bicara dulu, apa beda DPR sama DPD kan gitu kan? DPR, DPD itu beda-beda tipis. Tugasnya 3, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan membuat anggaran pendapatan belanja negara di level nasional.
Tetapi perbedaannya memang karena ini masih baru, dia masih memerlukan proses. Misalnya membuat undang-undang, apakah DPD bisa membuat undang-undang? Bisa. Tapi berkali-kali disampaikan masih panjang cerita. Contoh, saya waktu DPD 5 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, kami mengusulkan RUU energi terbarukan. Bagaimana menangani sampah ini juga bisa menjadi listrik. Bagaimana kita kan rendah karbon sekarang, harus bagaimana listrik dari angin, bagaimana listrik dari matahari, itu kan harus diatur. Selama ini nggak diatur sehingga tiap 6 bulan bisa dirubah-rubah harganya. Karena pembelinya hanya PLN. Kira-kira gitunya tugas-tugas daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD ini. DPR pun sama, tugasnya sama. Jadi kalau DPR RI itu mewakili partai politik, DPRD dan segala macam, kalau DPD itu sahabat semua partai, tapi tidak spesifik mewakili partai. Dia mewakili daerah. Daerah kan banyak, gunung, sungai, laut, kan gitu. Nah, oleh sebab itu, pemahaman seperti ini harus kita pahami sehingga orang datang ke sana enak. Itu nomor satu. Apa yang mau dipilih? Yang kedua, siapa yang dipilih? Nah, ini juga harus dikenal dengan track record. Kan gampang kali orang mau melihat sekarang. Siapa nama si ABC, tengok di Google nampak. Atau AI. Ketahuan semua track record. Nah, inilah maksudnya pemilih cerdas. Saya kemarin telah diskusi-diskusi, ternyata, ini contoh ya, pemilih kita yang dulu bukan pemilih kita sekarang. Tempo hari saya masih dapat 490.000 se-Sumatera Utara. Saya khawatir bisa turun. Kenapa? Karena itu udah tua-tua semua sekarang kan. Nah, makanya saya sangat sependapat, bukan hanya untuk saya ya, tapi untuk kita teman-teman semua, pemilih milenial itu 25% loh. 30%. Dan itu semua gila-gila semua, pakai gini semua itu. Pakai handphone, pakai apa ya? Pakai apa namanya? Google, pakai Medsos. medsos. Wah, nah, dan itu sebenarnya makin ada dua dampaknya, bisa bagus dan bisa nggak bagus juga. Nah, jadi saya pikir itu yang perlu kita, yang dipilih siapa dan yang memilih kita semua. Saya pikir itu pengantar dari saya dulu untuk diskusi awal. Terima kasih. Baik, terima kasih buat narasumber kita kedua, Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM. Kita beri aplaus kepada narasumber kita yang kedua. Ya, sangat menarik juga ini. Artinya sinkron nih, narasumber pertama dengan narasumber kedua. Bicara tentang memahami bagaimana nantinya memilih, gitu ya. Karena di kalau saya tidak salah 2014 atau 2019 itu yang sudah mulai diterapkan sekali memilih langsung presiden gitu ya Pak ya, dengan legislatifnya, sehingga orang di dalam bidik suara bingung nih, mana nih kertasnya, ujungnya udahlah satu aja, 4 kertas lagi nggak dicoblos, begitu ya Pak ya. Nah, tapi saya berharap bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi hukum Universitas Sari Mutiara yang hadir hari ini sudah bisa menjadi generasi muda yang menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan berintegritas. Artinya memang mahasiswa itu harus kritis ya, harus kritis. Nah, tadi disampaikan Pak Dr. Perlindungan Purba harus bisa tahu juga nih di mana bisa dapatkan sosialisasi tentang memilih. Lalu harus tahu siapa yang mau dipilih gitu loh. Pelajari zaman sekarang kita bisa lihat nih biodata atau track record atau siapa yang mau dipilih. Jangan sempat salah pilih. Jangan mau menjadi mahasiswa yang dikasih angan-angan, harapan yang tidak jelas gitu. Harus bisa, apalagi kita orang hukum ya. Hukum itu bicara tentang bukti, begitu ya. Mahasiswa prodi hukum yang hadir di tempat ini harus bisa membuktikan. Kalau tak terbukti, ada sanksinya itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kedua, Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya dengan narasumber. Saya berharap kepada mahasiswa yang hadir di sini, silakan yang ada di ruang ini tanya sebanyak-banyaknya tentang pemilu. Mungkin di 2019 dulu malas dia memilih. Kenapa memilih? Ini supaya tahu kita kan bagaimana sih Pak bisa melihat, meyakinkan
para yang kita pilih itu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan? Banyak pertanyaan. Nah, tapi sebelum ke situ, kita ada break selama kurang lebih 3-4 menit ya, dan untuk kesempatan ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Retno. Oke. Baik, terima kasih Pak Rolando Marpaung dan pendengar Kardopa dimanapun Anda berada dan yang sedang mendengarkan kami di live streaming kami yaitu di www.kardopafm.co.id. Kita masih akan lanjutkan dialog publik untuk saat ini membangun generasi cerdas dengan tema potensi generasi muda di pemilu 2024 sesaat lagi. Kardopa Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Kita lanjutkan kembali dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema potensi generasi muda di pemilu 2024 yang disiarkan langsung dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan dan ini merupakan edisi yang ke-11 di tahun 2023. Oke, dan di sesi ini saya serahkan kembali kepada Bapak Rolando Marpaung SHMH selaku moderator dan mungkin juga perlu saya ingatkan kita terima 3 penanya ya Pak ya dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita. Silakan Pak Rolando. Baik, terima kasih Ibu Retno. Nah, ini kesempatan. Kalau biasanya ada dialog publik, ada seminar, sesi tanya jawab, ini biasanya rebutan nih. Apalagi mahasiswa-mahasiswi prodi hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu untuk mahasiswa-mahasiswi prodi hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia. Mohon izin Bapak narasumber Pak Baskami dan Pak Perlindungan Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia juga menerima 3 mahasiswa pertukaran nih Pak Perlindungan, Pak Baskami. Ada 3 mahasiswa kita yang berasal dari luar dan 1 semester ke depan akan kuliah di Prodi Hukum. Mereka ada yang dari Maluku Utara, ada boleh angkat tangannya deh ya, ada yang dari Samarinda ya, dan ada yang dari Cirebon ya. Iya. Jadi mereka 1 semester ke depan bertukar nih Pak dengan program Kampus Merdeka. Jadi mereka belajar 1 semester sini. Nah, jadi kita berharap juga ada pertanyaan ya untuk sesi dialog ini. Maka 3 penanya ya, 3 penanya yang ingin bertanya untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, 1, 2, 1 lagi. Baik, si yang paling depan ya. Oke, mungkin boleh dibantu untuk mikrofonnya. Yang penanya pertama. Oh, ke depan, silakan ke depan. Perkenalkan namanya dan semester berapa, prodi apa. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Moderator, Bapak Rolando Marpaung SHMH. Sebelumnya, saya sapa kita semua, selamat siang. Yang terhormat, Bapak narasumber, Bapak Dr. Andus Baskami Ginting, Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM, dan teman-teman dari Kardopa Radio 994 FM. Dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisna Fitriani Lase dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Izinkan saya untuk bertanya sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber dari topik membangun generasi cerdas dan topik kecilnya potensi generasi muda di pemilu 2024. Dan sebagai peserta pemilu di 2024 ini yang paling mencolok nantinya adalah generasi muda. Dan sebagian dari generasi muda yang kita ketahui Bapak, banyak sekali yang masih belum melek akan politik atau apatis terhadap politik. Sehingga itu menjadi suatu penghambat nanti bagi peserta pemilu generasi muda di pemilu yang akan mendatang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, bagaimana membangun generasi muda yang belum melek politik atau apatis terhadap politik supaya menjadi generasi muda cerdas dalam menggunakan hak suaranya di pemilu yang akan mendatang.
Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat penanya pertama. Ah, langsung ke intinya dia. Sesuai dengan judul kita. Ya, terima kasih. Oke, ke penanya kedua, dipersilakan. Ya, jauh-jauh datang dari sana, nanyanya di Medan. Ya, mantap nih, keren. Maluku. Lanjut. Boleh. Turun dikit, Bang. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sukri Agani, asal saya dari Maluku Utara. Kampus asal saya Universitas Hairun, dan saya di sini mengikuti program pertukaran kampus Merdeka, dan saya mengambil jurusan di Universitas Harimutara Indonesia, yaitu program studi hukum, dan saya masuk pada semester 5. Oke. Yang saya hormati para narasumber sekaligus moderator, dan saya hormati pula teman-teman yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Oke, baik. Dengan tema membangun generasi cerdas dan topiknya adalah potensi generasi muda di pemilu 2024. Nah, yang kita tahu bahwasannya pemilu itu tidak berasal dari apa yang kemudian kita pikirkan. Nah, kemudian itu pemilu selalu saja dipicu oleh konflik-konflik yang kemudian dapat mengakibatkan terjadi apa yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu ada dua. Yang pertama itu kepada narasumber yang pertama, Dr. Randus Baskami Ginting, selaku Ketua DPRD Sumatera Utara. Dan pertanyaan yang berikutnya kepada Dr. Perlindungan Purba dari narasumber kedua, dari dosen Universitas Harimutara Indonesia Medan. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu pesta demokrasi. Nah, kalau pesta demokrasi kan bahwasanya tidak ada lagi yang namanya sodor menyodorkan amplop dalam setiap ingin melakukan kampanye di setiap daerah. Nah, namun bahwasanya kampanye yang kemudian dilakukan oleh calon atau caleg, nah di situ banyak terjadi melakukan penyodoran amplop terhadap masyarakat yang awam terhadap kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, pertanyaan saya itu apa sih pencapaian yang kemudian dilakukan oleh Dr. Baskami Ginting terhadap Provinsi Sumatera Utara, yang dimana telah disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara bahwasanya angka pengangguran yang ada di Sumatera Utara itu sangat tinggi dari angka kesuksesan. Nah, apa sih yang kemudian dilakukan oleh Ketua DPRD selama masa hikmatnya, yaitu dari 2019 sampai 2023 ini, pencapaian apa yang telah diraih? Begitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, ini Pak Doktor Perlindungan Purba yang kemudian itu telah disampaikan oleh narasumber bahwasanya akan melakukan pencalonan diri di tahun 2024 di jadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, pertanyaan saya, kita mau uji esensi ketika Pak Kepala Yayasan Dokter Perlindungan Purba telah menjadi anggota DPRD, apakah dapat merubah Sumatera Utara menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Saja, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Wah, dia sudah nampak, aura-aura orang Medannya sudah nampak. Gitu. Baru ya, baru berapa hari dia udah garang, dia tembak langsung dia. Baik, dua pertanyaan dia langsung dia sampaikan kepada narasumber kita, luar biasa. Terima kasih. Oke, ke penanya ketiga dipersilakan.
Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Neni Siskawati Nazara dari Program Studi Ilmu Hukum semester 5. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Ranus Baskami Ginting, yang saya hormati Dr. Perlindungan Purba SHMH, dan yang saya hormati Bapak Rolando Marpaung SHMH dan seluruhnya. Pertanyaan saya terkait topik potensi generasi muda di pemilu 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, kami sebagai generasi muda, apakah ikut serta melakukan pengawasan dalam partisipatif dalam pemilu atau pemilihan serentak yang akan dilakukan di tahun 2024? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat penanya ketiga. Betul, dia sudah jadi mahasiswa hukum. Maunya mau mengawasi aja, dia kan mau lihat nih mana yang salah, dia tangkap kan gitu. Baik, mungkin ke Bapak Dr. Ranus Baskami Ginting yang pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya kita. Waktu kesempatan saya persilakan, Pak. Terima kasih untuk narasumber. Saya mendengar tadi pertanyaannya ini memang mahasiswa yang punya ilmu, yang punya pengetahuan. Ya. Tadi kalau nggak salah itu anak saya yang perempuan itu dari Nias, orang Nias ya. Nah, dia hobu. Sekarang inilah sekarang titik tolaknya kita ini untuk pemilu yang kali ini, ya, ini ada hampir 58% pemilihnya yang Z, ya, penentu kalian loh sekarang ini. Nah, tetapi yang kami harapkan, saya pribadi mengharapkan, ya, ini medsos ini kan sudah ada. Kita lihat track record semuanya yang orang mau dipilih. Mau dibawa kemana mereka nanti bangsa kita ini, ya? Kenapa? DPR RI itu yang buat undang-undang loh. Kami provinsi buat perda, ya. Buat perda kami provinsi. Perda ini tidak boleh melampaui undang-undang. Itu kuncinya itu. Nah, boleh kami bikin perda soal sampah boleh, misalnya. Tetapi kalau ada undang-undang yang lebih tinggi, itu harus kami patuhi. Kami tidak bisa melanggar. Itu maka saya mintakan kepada semua yang generasi muda, ya. Pertama, memilihlah ke TPS. Ya. Jangan kita terbuai dengan apa iming-iming orang yang berupa, mohon maaf, yang berupa money politik. Tetapi nengoklah track record orangnya, ya. Kita melalui medsos tahu tuh siapa orang yang akan kita pilih. Mau dibawa kemana nih bangsa ini sekarang ini yang harus kita pilih sekarang ini, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini sudah berbeda dengan 5 tahun yang lewat. Kita sangat malu sebenarnya terlalu banyak orang dengan menggunakan, ya mohon maaf ya, sebenarnya ya, kalau yang kita mempunyai lebih uang, bagus kita santuni orang yang tidak punya kemampuan. Banyak panti-panti sekarang ini saya nengok, yang anak sekolahnya pun nggak punya uang, sudah terkira dia yang tidak bisa sekolah. Maka kalau kita bilang kita bicara soal Sumatera Utara, memang mohon maaf ya, Sumut ini sampai tahun 2023 ini, ya, kemarin ini sudah penggantian PJ Gubernur. Sekarang kita PJ Gubernur yang baru, yaitu Pak Dr. Sanudin, mantan Pangdam dari Iskandar Muda, Aceh, dan sekarang juga mantan Pangdam Bukit Barisan. Saya lihat orangnya cukup kapabel dan punya kemampuan mumpuni, karena saya tahu beliau, saya sempat sama-sama tugas mereka di sini di Sumatera Utara, saya sebagai ketua DPRD, dia sebagai Pangdam. Jadi kami sama Forkopimda. Saya nggak tahu track recordnya, dia orangnya mempunyai kemampuan misi depan cukup baik. Memang kita ini agak mempunyai kelemahan pada waktu sebelumnya. Tahun pertama Pak Edi Ramayadi, saya bukan membela atau tidak membela ya, ini kita supaya masyarakat juga tahu. Kita dulu banyak membayarkan hutang pemerintah kepada pihak ketiga. Maksud pihak ketiga itu apa? Ini kan bagi hasil kan ke DBH. Bagi hasil. Tahun kedua, tahun ketiga, kita masuk COVID. Tidak bisa buat apa-apa kita. Uang negara masuk ke kita sangat minim sekali.
Kenapa? Bagaimana mau bayar pajak, pemasukan orang pun tidak? Makan orang pun susah. Inilah mulai tahun ketiga, tahun keempat itulah sudah mulailah kita membangun. Nah, membangun memang ada gebrakan yang dibikin oleh Pak Edi Ramayadi, itu dia bikin 2,7 triliun yang selalu diributi pada masyarakat. Kenapa? Karena ini kan multi-years, ya. Banyak sekali ini jalan kita, ya, jalan Sumatera Utara ini, jalan provinsi terpanjang di seluruh dunia adalah Sumatera Utara. Ya. Sementara anggaran kita tidak mencukupi. Jadi terpaksa kita memakai seperti kita sekarang multi-years yang 2,7 itu berapa daerah. Sampai sekarang ke Tanah Karo kita buka jalan baru. Karena Tanah Karo itu terbalik aja satu truk, macetnya sampai 1 hari. Mengakibatkan seluruh hasil bumi Tanah Karo tidak bisa turun dan mengakibatkan dan kita ada kekurangan bahan makanan. Dan busuk. Nah, itu maka terobosan ini buka jalan baru itu mulai pasar 10 yang tembus nanti ke Brastagi. Kita harapkan bulan 12 ini sudah bisa lalui dengan pembukaan jalan baru itu bulan 12 lah kita bisa lalui. Kita harapkan nanti Natal tahun baru, ya, untuk ke Karo kita harapkan tidak lagi ada kemacetan. Kami mengharapkan kepada adik-adik kami semua, khususnya tadi yang dari Maluku ya? Maluku tadi apa tadi? Pencapaian. Ya, pencapaian tadi itu. Kita memang tidak maksimal sekali, kena COVID 2 tahun. Jadi apapun kita buat, keluar rumah pun kita ketakutan. Kita mau nagih pajak pada masyarakat, makan masyarakatnya pun susah. Nah, ya. Jadi sekarang inilah mulai tahun keempat lah kita sudah mulai membangun, ya. Ini tahun kelima ini sekarang ini PJ sekarang sudah masuk, tapi APBD kita sudah kita harapkan kita akan membangun untuk Sumatera setahun ini akan kita perbaiki dengan yang kemampuan kita lah. Nah, karena kita harapkan anggaran yang untuk tahun ini pun sudah cukup baik, hampir 14, sekian triliun. APBD kita itu bisa digunakan dan kita harapkan nanti sesuai dengan permintaan tadi saya baca di media, pemborong-pemborong lokal supaya kami juga ikut sertakan. Saya sangat setuju. Ya, supaya apa? Supaya uang ini kita gilingan di daerah. Jangan semua uang ini, kalau saya menginginkan uang ini semuanya sampai tingkat kabupaten kota, sampai tingkat kelurahan. Supaya apa? Supaya masyarakat kecil pun mendapat putaran uang ini. Jangan semua di provinsi, jangan semua di kabupaten kota, sampai tingkat kelurahan. Tadi adik saya yang dari hukum ya? Iya, Pak. Yang 3. Dia generasi muda. Apakah Wah, haruslah namanya generasi muda. Kalau bukan ada yang generasi muda mengawasi, siapa lagi? Kan nggak mungkin orang-orang tua yang mengawasi. Ya, kalau bisa Dinda, ya kalau bisa imbauan saya di TPS itu pada perhitungan suara, ya kalian ikut memantau. Kita ikut memantau dan ini kan ada Bawaslu, ya. Bila perlu ada kecurangan, kita laporkan Bawaslu. Kita harapkan ada yang orang-orang muda ini setelah perhitungan suara, waktu memilih biarlah tidak usah diawasi. Karena kalau pemilih itu kan susah mengawasinya. Karena yang macam saya ke TPS atau Pak paling gubernur ke TPS kan hanya hati saya dengan Tuhan yang tahu kan. Tapi di perhitungan suara, ya, bila perlu kita foto tuh, celak. Kita punya barang bukti. Kan nggak mungkin orang-orang tua disuruh foto. Orang-orang tua kalau bisa kita gerek dia dari rumah ke TPS, kita beritahukan. Nah, begini cara memilih, Opung, Amang, Bapak. Setelah itu bawa pulang ke rumah. Kita yang muda-muda ini ke TPS, kita awasi. Supaya nanti yang terpilih benar-benar orang yang dipilih. Jangan nanti dimainkan, kita tidak menuduh ya. Kita menuduh hal yang negatif, tapi kita harapkan pengawasan ini dari orang-orang muda. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat jawaban narasumber kita yang pertama. Mungkin kepada narasumber kedua, Pak Perlindungan, saya persilakan Pak. Baik, ya pertanyaan-pertanyaan dari Lase tadi, sudah itu yang kedua dari Gani dan ketiga Nazara. Lase, kenapa kita harus peduli kepada siapa yang kita pilih? Kan itu masalahnya. Anda ibarat penumpang mobil. Anda nggak kenal supirnya, mau?
Oleh sebab itu sama. Karena biar bagaimana legislatif ini, presiden ini kan supir kita itu. Di legislatif, supir kita di bidang perundang-undangan kan seperti Pak Bas kami. Kan beliau nih supir kita di depan. Mengenai legislasi, peraturan perda, segala macam. Kita kan harus pilih siapa yang kita pilih. Kan harus kita kenal. Masa kita nggak mau tahu asal naik bayar ongkos. Ya kalau dibawanya ke surga, kalau dibawanya ke neraka. Nah, jadi itu kenapa sederhana aja. Kenapa kita harus peduli dengan pemilu? Karena kita akan memilih sopir kita, navigator kita. Yang nampak, memang ada yang supir kita, Tuhan Allah di surga kan gitu kan. Nggak pernah kita tanya-tanya, siapa supir? Walaupun naik pesawat kan nggak pernah kita tanya, kaptennya siapa? Kan otomatis memang udah qualified. Nah, sama. Jadi kalau sudah pemilu, kita dapat orangnya, sudah kita percaya. Kan untuk menjadi calon legislatif itu nggak gampang juga loh. Saya sangat bersyukur ada yang mau jadi calon legislatif dan calon presiden. Karena dia akan menghabiskan waktunya, tenaganya, pemikiran, dan dimarah-marahi lagi. Saya mau katakan Pak Bas kami udah baik, kurasa lebih banyak yang marah-marah daripada enggak sama beliau. Betul kan Terang? Enggak pernah terima kasih rekan-rekan, tapi enggak apa-apa lah, memang itu udah jambarnya lah. Jadi pertama kita harus bersyukur ada orang yang mau jadi caleg. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, kita harus percaya hanya dengan demikian kita baru bisa orang yang baik menjadi yang benar. Tentu periksalah track recordnya. Yang kedua, Saudara Gani, tadi tentang pencapaian dan apakah, jadi begini, waktu saya anggota DPD dulu, ya kan mitra kerja saya adalah pemerintah daerah dan DPRD. Nah, walaupun ada dengan partai politik, kalau partai politik kan dia udah punya channel sendiri ke Jakarta. Oleh sebab itu, DPD ini memang harus yang punyai wawasan yang luas, banyak kawan, dan harus dekat dengan kepala daerah. Itu kata kuncinya. Karena yang kita sampaikan kepentingan daerah, kan namanya pun DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Maka daerah lah harus kita majukan. Jadi istilahnya kalau kami dulu itu sama aja. Indonesia maju kalau Langkat maju, Indonesia maju kalau Sumatera Utara maju, Indonesia maju kalau Maluku maju atau Maluku Utara. Jadi pola pikirnya begitu. Jadi jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Oh enggak, lihatlah di Aceh, di Mandrehe, di Gomo, di Teluk Nibung, macam-macam. Sedak saya kan dapilnya itu kan Sumatera Utara, 33 kabupaten kota. Jadi daerah maju, Indonesia maju. Cara berpikirnya begitu. Yang ketiga, Nazara ini jadi pengawas. Ya memang harus. Ya, jadi pengawasan itu waktu perhitungan suara, dan yang paling penting lagi adalah ajaklah generasi muda untuk seperti bilang Pak Bas kami datang waktu pemilu TPS, karena datang nggak datang, kalau ada yang nakal kita nggak kata bisa terisi sendiri tuh, bisa goib gitu, cukup ya udah terisi gitu. Ngapain kita mesti kasihkan sama yang nggak jelas? Kenapa nggak kita gitu? Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi lah ya dengan pemahaman seperti ini. Artinya pergunakanlah hak. Hak itu kan sesuatu yang melekat, mendasar untuk memilih orangnya yang tepat dan partai yang tepat. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM. Artinya jawaban dari ketiga ini sudah satu ya, pergunakan hak. Kalau tadi cerita goib, betul. Izin Pak Parlin, kalau masalah goib tadi ngeri nih. Yang mati pun bisa hidup, tiba-tiba udah milih dah. Itu dia Pak, ya. Tapi ya artinya ini yang harus kita tebas, kita harus perbaiki ke depannya. Makanya pemuda, generasi muda harus ikut dan menggunakan hak pilihnya dengan integritas yang baik. Baik, apakah kita baik? Maka untuk sesi tanya jawab kita, saya rasa tadi sudah cukup. Artinya yang paling utama dari hal yang disampaikan oleh narasumber kita adalah harus mempergunakan hak pilih dengan baik. Lihat, pelajari, dan ketahui dengan baik dan benar. Jangan hanya baik saja, tapi harus benarnya siapa yang mau dipilih.
dan awasi bagi-bagi kita semua mahasiswa, apalagi ini mahasiswa prodi hukum, karena yang hadir di ruangan adalah prodi hukum, kita harus berani mengawasi, melihat apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sampaikan semuanya kepada kawan-kawan semua yang di luar saya agar ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya. Baik, mungkin sebelum penutup, closing statement ya dari narasumber kita yang pertama, saya persilakan waktu dan kesempatannya, Pak. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Radio Cordova yang memberikan waktu bagi kami, para narasumber, dan kepada seluruh adik mahasiswa dan yang dosen yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini sangat luar biasa. Ya, saya pikir tolonglah kepada semua generasi muda, anak-anak saya lah saya bilang ya, kalau saya sudah terlalu jauh, anak saya, tolong gunakan hak pilih. Kalian ini paling banyak nih, 56% loh pemilih muda sekarang ini. Kalian sekarang menentukan arah bangsa ini mau kemana dibawa. Dan kedua, tolong pilih yang punya track record yang benar membawa, mau dia mau bangsa ini kemana yang benar. Kenapa? Tidak terpuji lagi. Kalau misalnya kita buka ke medsos, tahu tuh siapa Bas Kami Ginting, apa kelakuannya. Kalau dia nggak dia tidak baik, ngapain dipilih? Cari orang benar-benar yang benar-benar punya bobot dan kualitas dan mau bekerja. Karena Dewan ini bukan DPRD ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami ini wakil kalian. Kalian pilih sebagai wakil kalian untuk duduk di pemerintahan, untuk pengawas pemerintahan. Jadi jangan kami dipilih, jangan salah pilih orang-orangnya. Saya bilang soal money politik itu, sekarang bukan lagi money politik, cost politik itu memang ada. Contoh misalnya bikin spanduk, itu cost politik ya. Kadang-kadang datang nanti kita mau undangan, ya kita istilahnya memberi bantuan sedikit kepada panitia, itu biasa. Ya, itu bukan money politik. Kenapa? Panitia menyelenggarakan juga menggunakan anggaran mereka, kan dari mana uangnya? Kan juga ada peruntungan semua kawan-kawan untuk membantu. Tapi harapan saya, doa saya semoga semualah generasi muda sekarang ini, khususnya yang orang-orang muda, ya datang ke TPS, karena itu uang kita cukup besar. 5 tahun loh sekali, 5 tahun sekali kita harus memilih orang-orang untuk bawa negara ini kemana. Sekian dan terima kasih, khususnya kepada Radio Cordova. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan para narasumber dan pada diri saya sekaligus teman saya yang paling baik ini, Saudara Perlindungan Purba. Moga-moga harapan kita ke depan, kita harus dan manfaatkan. Saya minta supaya negara Sumatera ini penuh dengan aman, tertib, dan lancar untuk pemilu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat narasumber kita yang pertama, closing statement yang disampaikan. Langsung saja Pak untuk closing statementnya Pak dari narasumber yang kedua, Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak. Jadi saya mau mengatakan, saya sependapat dengan Pak Bas Kami ya. Kita harus aktif, orang muda. Kalau enggak kita siapa lagi? Yang kedua, kalau katanya pesta demokrasi ini gembira-gembira lah kita, santai-santai aja lah. Artinya jangan terlalu tegang, jangan mau sampai dihasut memecah persatuan bangsa dan negara. Indonesia ini 545 kabupaten kota. Itu kali 10, 5 ribuan lah pemilihan umum di situ. Pemilihan kepala desa, kelurahan, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Jadi kalau dihitung-hitung satu hari bisa 2 pemilihan di Indonesia kan. Karena 1 tahun pun hanya 365 hari. Itu udah 600-an. Artinya inilah menunjukkan kedewasaan kita. Sama-sama kita, siapapun kita pilih, kita tetap bersaudara. Dan datanglah waktu pemilu. Habis pesta kan biasa cuci piring, balik lagi, nanti pesta lagi, kesedemikian rupa. Dan ada undangan, nah tolonglah datang. Jadi saya sependapat, seperti yang disebut Pak Bas Kami, kita berbahagia loh, Ketua DPRD Sumatera Utara hadir. Ini luar biasa, ini sudah mewakili satu lembaga dan kebanggaan bagi kita. Kami mendoakan supaya Bapak Bas Kami Ginting, Kaling Bubu saya, sehat-sehat dan sukses di dalam memimpin DPRD Sumatera Utara. Ya, dan kita berharapkan Sumatera Utara lebih sukses, lebih maju di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu. Izin Pak.
pergi ke pasar membeli itik. Bergemetar saya ini. Jangan lupa memasak nasi. Anak muda jangan alergi politik agar pemerintah ada yang mengawasi. Satu lagi Pak. Harus genap katanya. Oke. Sapulah lantai biar bersih agar enak dilihatnya. Kalau Anda bingung memilih 2024 ada Pak Baskami dan Pak Parlin 2024. Tepuk tangan buat Pak narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Baskami, Pak Perlindungan Purba untuk kesempatan pemaparan materi bagi kita di tempat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, khususnya seluruh Universitas Sari Mutiara Indonesia dan para pendengar Kardopa yang dimanapun berada. Maka kepada Bapak Dr. Andus Baskami Ginting, sehat selalu Pak, sukses dalam pekerjaannya, apapun yang ingin dicapai Tuhan memberkati Pak. Begitu juga Bapak Dr. Perlindungan Purba, sukses selalu Pak, perjalanan untuk tugas dimanapun berada, Tuhan sertai selalu Pak. Oke, maka dengan demikian diskusi publik kita dengan membangun generasi cerdas, topik potensi generasi muda 2024, kita akhiri sampai sini dan saya serahkan kembali kepada Ibu Retno. Oke, baik, terima kasih Pak Rolando Marpaung SHMH. Kita beri aplaus yang semangat buat luar biasa sekali. Oke, sebelum kita akhiri, kami ingin menyerahkan sertifikat terlebih dahulu untuk narasumber dan moderator dan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Peter Manopo. The best music and information. Kardopa Radio.